Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Rustiana dengan NIM 10404091 dari kelas 2A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas selama saya praktik keperawatan klinik untuk mengampu mata kuliah penerapan komputer. Dengan judul Asuhan Keperawatan Anak pada Anak A dengan Diagnosa Medis Typhoid Fever di Ruang Kemuning RSD Gunung Jati Cirebon tahun 2024. Demam tifoid telah menyebar di seluruh dunia sejak bertahun-tahun yang lalu, terutama di negara-negara berkembang beriklim tropis. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang beriklim tropis di Asia Tenggara. Di Indonesia, penyakit ini jarang ditemui secara epidemis tetapi bersifat endemis dan banyak dijumpai pada kota-kota besar. Penyakit demam tifoid termasuk dalam salah satu dari 23 penyakit dengan kejadian luar biasa berdasarkan dari Early Warning and Response System menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2019. Nah, untuk pengertian menurut Saputra tahun 2021, demam tifoid adalah suatu infeksi sistemik yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Bakteri lain yang dapat menyebabkan demam tifoid adalah Salmonella enterica serovar paratipi A, B, dan C. Penyakit ini disebut dengan paratifoid. Nah, penyebabnya sendiri menurut Mustafa et al. 2020, demam tifoid adalah penyakit infeksi akut usus halus yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi atau Salmonella paratipi A, B, dan C. Penularan demam tifoid melalui fekal dan oral yang masuk ke dalam tubuh manusia melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Untuk tanda dan gejala dari demam tifoid yang sering dijumpai adalah demam. Gejala demam pada demam tifoid akan meningkat secara perlahan dari menjelang sore dan mencapai puncak pada malam hari dan akan mengalami penurunan pada siang hari. Demam akan terus meningkat hingga 39 sampai 40 derajat Celcius dan demam akan menetap pada minggu kedua infeksi. Patofisiologi menurut Levani dan Prasetya 2020, penyebab demam tifoid adalah bakteri Salmonella typhi atau Salmonella paratipi. Bakteri Salmonella typhi merupakan bakteri Bacillus gram-negatif anakrob fakultatif. Bakteri Salmonella akan masuk ke dalam tubuh melalui oral bersama dengan makanan atau minuman yang terkontaminasi. Nah, untuk pemeriksaan diagnostik, menurut Nurmansyah dan Nurmaidah 2020, ada yang pertama kultur bakteri, yang kedua pemeriksaan serologi, yang ketiga pemeriksaan molekuler, dan yang keempat ada pemeriksaan penunjang lainnya. Komplikasi dari demam tifoid menurut Saputra 2021, yang pertama ada komplikasi intestinal, yaitu ada perdarahan intestinal dan perforasi usus. Yang kedua komplikasi ekstra intestinal, yaitu ada hepatitis tifosa, pankreas tifosa, miokarditis, dan neuropsikiatrik. Di sini ada pathway atau pohon masalah dari demam tifoid disebabkan oleh bakteri Salmonella typhosa yang menginfeksi saluran kemih. Pasien akan mengalami demam dan terjadi hipertermia. Lalu terjadilah tifus abdominalis. Tifus abdominalis ini menyebabkan mual dan nafsu makan menurun, lalu muncullah diagnosa defisit nutrisi. Tifus abdominalis juga diserap oleh usus halus, masuk ke dalam peredaran, lalu menyebar ke seluruh tubuh, mengakibatkan badan lemah dan lesu, dan muncullah diagnosa intoleransi aktivitas. Tukak usus mengakibatkan perdarahan dan perforasi, yaitu muncullah diagnosa nyeri dan cairan kurang dari kebutuhan tubuh. Selanjutnya ada proses keperawatan. Yang pertama ada pengkajian meliputi biodata klien dan keluhan utama. Lalu ada riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit keluarga, pengkajian pola kesehatan, yaitu ada pola nutrisi dan metabolisme. Ada pola eliminasi, pola aktivitas, persepsi dan konsep diri, pola tidur dan istirahat. Lalu ada pola sensori dan kognitif, pola hubungan dan peran, pola penanggulangan stres, pemeriksaan fisik,
hasil pemeriksaan penunjang laboratorium atau tes Widal, ada penata laksanaan medis seperti obat-obatan dan terapi sesuai dengan anjuran dokter. Lalu diagnosa keperawatannya ada hipertermia berhubungan dengan proses penyakit ditandai dengan suhu tubuh di atas normal, ada defisit nutrisi, dan intoleransi aktivitas. Lalu ini rencana keperawatan dan rasionalnya. Defisit nutrisi berhubungan dengan kurangnya intake makanan. SLKI diharapkan status nutrisi membaik dan sikinya manajemen nutrisi. Lalu di diagnosa kedua ada hipertermi. SLKI-nya termogulasi membaik dan sikinya manajemen hipertermia. Lalu ada diagnosa intoleransi aktivitas. Luaran keperawatannya intoleransi aktivitas meningkat dan intervensinya manajemen energi. Lalu masuk ke tinjauan kasus. Pengkajian, ruang rawat, ruang kemuning, tanggal dirawat tanggal 12 bulan 6 2024, tanggal pengkajian 13 bulan 6 2024. Identitas pasien dan keluarga, pasien atas nama A, NA, tanggal lahir atau umur 11 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kebangsaan Indonesia, alamat Cirebon, dengan diagnosa medis typhoid fever. Alasan datang ke rumah sakit. Keluhan utama pada saat masuk rumah sakit, demam naik turun sejak 2 minggu disertai mual. Pasien datang ke rumah sakit dibawa oleh orang tuanya. Riwayat penyakit sekarang, pasien datang ke rumah sakit pada tanggal 12 Juni 2024 dengan keluhan demam sejak 2 minggu sebelum masuk rumah sakit. Demam dirasakan naik turun, demam naik cenderung dari sore ke malam hari, saat malam menggigil, demam turun ketika pasien minum obat. Lalu ada tinjauan kasus dari riwayat kesehatan yang lalu, penyakit yang pernah dialami. Ibu pasien mengatakan jika pasien tidak ada penyakit yang dialami sebelumnya, pernah mengalami kecelakaan. Ibu pasien mengatakan bahwa pasien tidak pernah mengalami kecelakaan sebelumnya. Ibu pasien mengatakan bahwa pasien tidak pernah dioperasi sebelumnya dan saat ini pasien dirawat untuk yang pertama kalinya. Pengobatan yang diberikan tidak ada, tindakan medis tidak ada alergi, riwayat imunisasi lengkap. Riwayat kesehatan keluarga, keadaan kesehatan anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah baik dan sehat, tidak ada penyakit keturunan, pertumbuhan dan perkembangan baik, kesehatan mental baik, pola kebutuhan sehari-hari, pola nutrisi. Ibu klien mengatakan klien sering mengonsumsi sayuran dan nafsu makan sebelum sakit baik. Pola eliminasi tidak ada. Personal hygiene baik, pemeriksaan fisik keadaan umum kompos mentis, pengukuran tanda-tanda vital, nadi 110 kali per menit, respirasi 25 kali per menit, suhu 39,1 derajat Celcius. Kepala bentuk simetris, mata simetris, tidak ada edem. Telinga tidak ada gangguan pendengaran, leher tidak ada pembengkakan kelenjar tiroid, dada dan punggung bentuk simetris, abdomen normal, tulang belakang dan ekstremitas normal, tidak ada kelainan. Ekstremitas atas dan bawah normal. Lalu untuk pemeriksaan penunjangnya ada tes Widal yang positif anti-STPH dengan hasil 1:320. Ada penata laksanaan medis, terapi farmakologis selama dirawat di rumah sakit. Yang pertama ada infus ringelactate, rutenya IV dengan dosis 20 TPM, ada ceftriaxone dengan dosis 2 kali 1 gram, ada paracetamol dengan dosis 300 mg, ada zinc dengan dosis 100 ml, ada lactobe dengan dosis 1 gram. Lalu analisa data. Ibu klien mengatakan klien demam naik turun sejak 2 minggu. Klien mengatakan klien demam pada sore dan malam hari. Untuk data objektifnya, klien tampak pucat, klien tampak lemah, suhu tubuh klien 39,1 derajat Celcius. Untuk etiologinya, dari bakteri Bacillus Salmonella typhosa menginfeksi saluran kemih, pasien merasa demam dan terjadilah hipertermia. Untuk masalahnya, hipertermia berhubungan dengan proses penyakit. Lalu yang kedua, ibu klien mengatakan klien tidak nafsu makan. Ibu klien mengatakan porsi makan tidak habis. Untuk DO-nya klien tampak menghabiskan makanan yang sedikit.
mukosa bibir kering. Untuk etiologinya, bakteri masuk ke usus halus, terjadi pembesaran limfe, lalu penurunan atau peningkatan peristaltik usus, peningkatan asam lambung, dan terjadi defisit nutrisi. Masalah keperawatannya, defisit nutrisi berhubungan dengan penurunan intake makanan. Yang ketiga, klien mengatakan merasa lemas, klien mengatakan tidak bisa beraktivitas dengan baik. Untuk DO-nya, klien tampak lemah, klien tampak semua aktivitas dilakukan di samping tempat tidur, tampak aktivitas dibantu keluarga. Untuk etiologinya, penurunan metabolisme tubuh, pembentukan ATP sebagai pembentukan energi menurun, terjadi kelemahan otot, dan terjadilah intoleransi aktivitas. Untuk masalah keperawatannya, intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan. Ini untuk perumusan diagnosa keperawatan. Untuk pasien kelolaan saya itu terdapat diagnosa keperawatan. Yang pertama ada hipertermia berhubungan dengan proses penyakit. Yang kedua ada defisit nutrisi berhubungan dengan penurunan intake makanan. Dan diagnosa yang ketiga ada intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan. Lalu ini ada intervensi keperawatannya. Yang pertama ada hipertermia berhubungan dengan proses penyakit. Luaran keperawatannya termogulasi membaik dan intervensinya manajemen hipertermia. Diagnosa kedua, defisit nutrisi berhubungan dengan penurunan intake makanan. Intervensinya manajemen nutrisi. Dan diagnosa kedua, intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan fisik. Dan intervensinya manajemen energi. Ini untuk implementasi keperawatannya. Perawatan dilakukan selama 2 hari. Dan hasil evaluasi dari 2 hari itu, dari diagnosa pertama, hipertermia, ibu klien mengatakan demam anaknya menurun, objektifnya pasien masih tampak pucat, pasien masih tampak lemah, mukosa bibir tampak kering, masalahnya hipertermia, planning suhu tubuh dalam batas normal, implementasi dilanjutkan. Untuk masalahnya teratasi sebagian, intervensi dilanjutkan. Lalu untuk diagnosa kedua ada defisit nutrisi berhubungan dengan penurunan intake makanan. Untuk masalahnya teratasi, intervensi dilanjutkan. Lalu diagnosa ketiga ada intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan. Untuk masalahnya teratasi, intervensi dilanjutkan. Untuk kesimpulannya, adapun hasil asuhan keperawatan anak pada pasien yang didapatkan dari pengkajian, pengenalan diagnosa keperawatan, menentukan rencana keperawatan, dan melakukan implementasi dan evaluasi, yaitu pengkajian terdapat 3 diagnosa, yaitu hipertermia dan juga intoleransi aktivitas. Untuk diagnosa keperawatan yang muncul pada NA3 ada 3, hipertermia, defisit nutrisi, dan intoleransi aktivitas. Untuk rencana keperawatannya, termogulasi membaik, status nutrisi membaik, dan toleransi aktivitas. Untuk implementasi keperawatannya, yang pertama manajemen hipertermia, manajemen nutrisi, dan manajemen energi. Evaluasi keperawatannya, untuk yang pertama hipertermia, implementasi selama 2 hari, yaitu masalah teratasi sebagian karena pasien masih demam di malam. Untuk diagnosa kedua, defisit nutrisi, masalah teratasi sebagian di mana pasien mengatakan tidak nafsu makan sudah berkurang dan mual sudah berkurang serta makanan sisa sedikit. Untuk intoleransi aktivitas yaitu masalah teratasi di mana pasien mengatakan sudah bisa berjalan sendiri dari tempat tidur ke kamar mandi. Untuk saran, cukup sekian presentasi yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.